Kenapa cuaca sekarang panas banget sih? Nanti sore tahu-tahu hujan lagi. Mana hujannya deras lagi. Tuh, bikin nggak bisa keluar nih hujan-hujan kayak gitu. Kamu tahu nggak? Di rumah tetanggaku ada longsor tahu kemarin. Hah? Baru kemarin? Iya kan kemarin hujan deras tuh. Nah tanah yang di sampingnya tuh gimana ya bilangnya? Turun dia bebatuannya. Memang di sana pasti lahannya curam ya? Iya, udah curam, pohonnya ditebang. Bayang nggak? Iya. Hai guys. Hai Pak. Aku ada cerita tahu. Nah, jadi orang tua aku tuh mau bikin rumah, tahu nggak gimana lahannya? Mana coba? Kayak gini sih aja. Ya, bagus nggak sih? Coba lihat. Seriusan? Iya. Bagus ada pemandangannya gitu. Ya iya sih, tapi Kenapa? tahu nggak sih Kak kalau bikin di lahan-lahan yang curam ini risikonya tinggi, soalnya tempat-tempat kayak gini tuh bahaya tahu. Oh gitu ya. Terus solusinya gimana nih? Masa aku cari lahan lagi? Mau tahu solusinya? Yuk dengerin edukasi kami. Nah teman-teman, jadi lereng yang curam itu akan berpotensi menimbulkan bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa turunnya massa tanah atau batuan keluar lereng. Ada pula penanggulangan tanah longsor melalui 3 pendekatan. Yang pertama melalui hal itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya tanah longsor. Yang kedua melakukan penyuluhan terhadap masyarakat dan siswa. Kemudian yang ketiga, pemerintah bisa menyisihkan kurikulum mitigasi bencana, khususnya mitigasi bencana tanah longsor kepada setiap sekolah. Yang kedua yaitu melalui kearifan lokal. Seperti contohnya di Bali, masyarakat memasang kain hitam putih atau yang disebut dengan kain koreng pada pohon-pohon tertentu. Nah, hal itu menggambarkan keseimbangan jagat raya. Seperti misalnya ada siang dan malam, gelap dan terang, dan baik dan buruk. Kemudian, pemasangan kain hitam putih ini juga menggambarkan penghormatan kepada penciptanya yang telah menciptakan pohon, sehingga pohon tersebut bisa memberikan kita banyak manfaat, seperti memberikan oksigen dan memberikan sumber makanan. Nah, pemasangan kain hitam putih ini juga memberikan dampak yang baik kepada ekosistem, karena hal itu menjadi pertanda bahwa pohon tersebut tidak boleh diganggu atau tidak boleh ditebang. Yang ketiga adalah melalui pemanfaatan teknologi modern, seperti contohnya geosel. Jadi geosel itu adalah struktur 3 dimensi yang terbuat dari bahan-bahan polimer, yang kemudian dilas atau dirancang menjadi bentuk jaring. Hal itu bertujuan untuk menahan tanah dan menjaga kestabilan tanah, sehingga meminimalisir terjadinya bencana tanah longsor. Kita ketahui bahwa bencana alam tanah longsor ini memiliki 2 dampak. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan dan dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap kehidupan ini bisa membawakan banyak korban jiwa dan merusak fasilitas serta infrastruktur. Fasilitas dan infrastruktur seperti rusaknya bangunan, jembatan, jalan raya, di perkantoran, sekolah-sekolah maupun tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini tentu saja sangat merugikan baik masyarakat serta pemerintah. Kemudian ada dampak lingkungan terhadap tanah longsor. Yang pertama ini terjadinya perusakan lahan, hilang vegetasi, dan tentu saja sangat berpengaruh terhadap ekosistem alam itu sendiri. Penyebab terjadinya longsor. Ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua ada faktor manusia. Nah, dari faktor alam itu ada erosi tanah. Erosi tanah terjadi ketika adanya aliran air yang deras menyerang tanah sehingga tanah bertambah curam. Selanjutnya ada curah hujan yang berlebihan. Air hujan yang berlebihan mengakibatkan kandungan air dalam tanah meningkat sehingga tanah menjadi lemah. Nah, selanjutnya ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pembangunan dan alih fungsi lahan dapat mengakibatkan tanah longsor. Nah, selanjutnya ada penggundulan hutan. Penebangan pohon yang berlebihan dapat melemahkan tanah untuk menyerap air. Selanjutnya ada faktor dari manusia. Yang pertama ada drainase yang buruk. Drainase yang buruk mengakibatkan akumulasi air di dalam tanah yang mengakibatkan tanah menjadi lemah. Selanjutnya ada kemiringan lereng yang curam. Lereng yang curam memiliki resiko longsor lebih tinggi apabila tanah di daerah tersebut tidak stabil. Oke teman-teman, jadi cara penanggulangan bencana tanah longsor. Yang pertama, prabencana. Nah, jadi prabencana ini adalah sebelum terjadinya
bencana. Jadi kita akan melakukan yang namanya sosialisasi dan juga edukasi dampak yang disebabkan dari bencana tersebut. Baik, yang kedua ada pada saat terjadi bencana. Jadi pada saat bencana kita akan melaksanakan yang namanya pertolongan pada korban dan juga kita akan melakukan pertolongan medis korban. Dan juga kita bakalan mengevakuasi korban. Nah, jadi yang ketiga itu ada pasca bencana. Di tahap ini kita berfokus untuk pemulihan infrastruktur dan juga mempersiapkan diri untuk bencana di masa depan. Nah, gimana setelah dengar edukasi kami tadi, masih mau nggak bangun rumah di situ? Enggak, takut. Aku takut kena longsor. Ntar ya aku mau telepon bapak dulu. Halo Pak, gimana kita nyari lahan di sana ya? Takutnya di sana ada longsor. Kayaknya di sana bahaya gitu Pak. Kita cari yang lain aja. Bulan ya, thanks banget sama info kalian. Bye. Ya udah. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kita sebagai generasi muda harus tanggap dan wajib mengetahui upaya dan tahapan-tahapan penanggulangan bencana. Salah satunya adalah bencana tanah longsor. Karena ini sangat penting bagi masa depan. Siaplah bencana. Siap.